aku. Nggak boleh. Udah selesai main gamenya, ini udah waktunya ibadah. Nanti dulu ini kagok. Nanti Tuhan Yesus marah. Ayo kita ibadah sekolah minggu dulu. Kan nanti bisa ibadahnya, kan lagi ibadah online. Dahulukan Tuhan dulu baru main game. Kamu maan, jadi we kalah. Udah nggak apa-apa, kita mulai. Ya udahlah. Kita ibadah dulu yuk. Yuk sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mari kita tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus juga memberkati setiap apa yang kita lakukan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ciduma, kita sapa teman-teman yang ada di rumah dulu yuk. Boleh. Shalom adik-adik, apa kabar nih hari ini? Pasti baik kan? Pasti luar biasa dong. Oh iya kak, hari ini mataharinya terbit bersinar banget ya. Iya, cerah banget hari ini. Kita Iya. harus memuji Tuhan berarti. Iya, pas banget ya suasananya pas lagi cerah-cerah gini. Bener. Yaudah adik-adik, sekarang Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ya. Yuk sambil tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya puji Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yeay. Semuanya masih semangat ya muji nama Tuhan? Masih dong. Oh iya dong. Siapa yang di sini? Gembira. Aku aku. Aku juga gembira. Iya. Apakah adik-adik juga di rumah bergembira? Pastinya dong. Kalau bergembira kita nyanyi bergembira. Yuk. Dengan hati gembira ya nyanyinya. Senyum semuanya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan.
banget deh Ci. Kenapa? Soalnya hari ini tuh udah mataharinya bagus. Jadi makin bikin seneng aja gitu. Kalau matahari bagus, kita memuji nama Tuhan, berarti kita bergembira dong. Iya, gembira banget. Berarti selanjutnya kalau kayak gitu berarti kita harus baca Alkitab dulu sebelum firman Tuhan. Oh iya bener. Iya ya Ci ya, kita harus rajin baca Alkitab ya. Benar, karena baca Alkitab itu penting buat kita. Oh iya, jadi biar kita semakin bertumbuh kan? Benar sekali. Oh, pas banget dong sama lagu yang sekarang. Iya, berarti benar. Iya, yaudah yuk kita sambil nyanyiin yuk. Yuk adik-adik masih sambil berdiri ya nyanyi lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi Ci, sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Pas banget ya Ci lagunya. Jadi Pas kita banget. harus baca Alkitab setiap hari. sama Karena- doa juga ya. Kalau gitu, karena kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bergembira, kita sudah membaca kitab suci, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Saat ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan ya. Jadi udah gak ada yang main-main lagi. Yuk dengan sikap yang baik kita mau menghadap kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Masih dengan sikap yang baik kita mau angkat pujian ini lagi dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
adik-adik yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng yang ada di rumah. Tante menyapa, apakah semua sudah pada mandi? Ya, bagus. Walaupun di rumah harus tetap sisiran, ya harus pakai baju yang bagus untuk kita menghadap Tuhan. Karena kita akan menghadap Raja segala raja. Ayo berikan senyum yang termanis. Walaupun tante ada di gereja, adik-adik yang ada di rumah, berikan senyum yang termanis. Ya, bagus. Ya, Tuhan Yesus senang kalau kita tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita akan memulaikan, kita sebelum akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Ayo sikap berdoa gimana? Yo, adik-adik yang kecil, sikap doa, hormat Tuhan. Ayo, lipat tangan, kita tutup mata dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biar firman Tuhan ini membuat kami, ada anak-anak yang ada di rumah kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Jadi tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, tentu semua ya menyediakan HP untuk kita menyaksikan firman Tuhan ini. Dan tadi sudah memuji-muji Tuhan, semua sudah diberkati. Lalu adik-adik yang sudah bisa menulis, siapkan apa ini? Ya betul, alat tulis, pulpen. Lalu kita siapkan ini buku untuk kita menulis. Ya, biar kita nggak lupa, kita tulis apa yang kita dengarkan. Nah, lalu yang terutama siapkan buku Alkitab yang luar biasa, yang bisa memberkati kita semua. Jadi yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa menulis, siapkan semua itu. Ayo siapkan dulu. Ayo mereka yang belum siapkan, yuk ambil siapkan semuanya ya. Oke, kalau semua sudah siap, kita akan mulaikan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan boleh menciptakan kita dengan luar biasa. Ini adik-adik apa ini? Ya, tante angkat, masih kelihatan di rumah. Nah, ini adalah tangan yang terdiri dari beberapa jari. Semua adik-adik pasti lengkap ya jari-jarinya. Yang ada di rumah, coba angkat tangan. Ini apa namanya? Ya betul, ini adalah jari jempol. Lalu ini jari telunjuk. Yang ini jari tengah. Yo, yang ini apa? Ya, jari manis. Nah, yang paling kecil. Ya, jari kelingking. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita. Ternyata dari 5 jari ini ada cerita yang sangat bagus. Dengarkan ya. Ayo dengarkan semua ini ya. Tapi sebelumnya kita akan baca firman Tuhan. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, buka firman Tuhan ya di dalam Alkitab. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. Nah adik-adik, pertama coba angkat tangan dan acungkan jempol gitu. Nah ini cerita yang pertama dari jari jempol. Apa ceritanya yang bagus dari jari jempol ini ya? Nah di sini jari jempol biasanya untuk apa adik-adik? Ya fungsinya apa? Wah, memberikan apresiasi. Kalau orang yang sudah membuat prestasi kita bilang hebat. Wah, ini yang terbaik. Kita bilang hebat gitu. Nah, siapa yang paling hebat? Allah kita.
Allah kita Allah yang paling hebat, Allah yang mengasihi kita. Seluruh dunia ini Dia kasihi. Sebab itu dikatakan begitu besar kasihnya. Jadi jempol ini menceritakan tentang apa? Kasih Allah yang besar. Apa? Kasih Allah yang besar. Ya, karena Allah mengasihi kita, ya, Dia menciptakan bumi, Dia menciptakan Taman Eden, Dia menciptakan taman yang sangat bagus. Wow, semua ada di dalam taman ini. Semua buah-buahan, semua binatang-binatang yang ada, itu ya Tuhan ciptakan semuanya begitu indah. Dan Tuhan mau supaya manusia juga yang Tuhan ciptakan tinggal di situ. Tetapi adik-adik, ya, sayang sekali karena apa? Manusia berbuat salah. Ya, manusia tidak taat, ya, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Sehingga kita datang kepada cerita yang kedua dari jari ini. Apa ini? Jari apa ini? Jari telunjuk. Telunjuk buat apa? Nunjuk orang. Nah, nunjuk orang ini artinya bahwa kita sudah berdosa. Umat manusia sudah berdosa saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Maka dari telunjuk ini menunjuk bahwa engkau sudah berdosa. Dan sayang sekali tidak boleh ada di taman yang kita itu. Diusir gitu ya. Diusir, jadi kita tidak bisa menikmati kasih Tuhan yang besar. Kita tidak bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena yang menghalangi apa? Dosa. Ya, sebab itu, nah adik-adik yang bawa catatan yang di rumah, adik-adik catat itu Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waduh, kita nggak bisa masuk ke Taman Eden, kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan, terputus hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena hanya 4 huruf apa? D-O-S-A. Apa? Ya betul, dosa. Jadi dosa ini menghalangi kita berhubungan dengan Tuhan yang besar, dengan Tuhan yang hebat, dengan Tuhan yang penuh kasih. Aduh, dan dikatakan firman Tuhan juga bilang apa? Upah dosa. Kalau orang semua berdosa, dikatakan dosa itu ada upahnya. Nah, kalau orang kerja ada upahnya, digaji. Tapi kalau dosa ada upahnya. Apa itu upahnya? Nah, itu Roma 6 ayat 23. Upahnya adalah maut. Apa itu maut, adik-adik? Maut itu neraka. Maut itu adalah api yang menyala-nyala, lautan api yang menyala-nyala. Kalau adik-adik kena api, ya kena panas, pasti apa? Aduh mama sakit, diobatin. Itu baru kena sedikit. Tapi kalau di neraka semua tubuh ini masuk dan kita nggak mati-mati. Nah, itu upah dosa. Aduh, gimana caranya? Ternyata semua kita sudah berdosa. Kita sudah berdosa, adik-adik sudah berdosa, mama papa sudah berdosa. Firman Tuhan bilang semua sudah berdosa. Wah, gimana ini? Dan dikatakan harus masuk ke dalam api neraka, maut, mati, masuk ke api neraka. Aduh, gimana ini, takut masuk ke api neraka. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk kepada jari yang apa ini? Jari yang tengah. Jari yang tengah apa? Coba adik-adik perhatikan, jari yang tengah paling apa di antara semua jari? Paling tinggi. Wah, betul adik-adik, paling tinggi. Dia tahu kita ternyata ada solusinya, ada jalan keluarnya. Walaupun firman Tuhan katakan orang yang berdosa, orang yang bersalah masuk ke dalam api neraka, harus hukumannya adalah maut. Tetapi ada solusinya apa? Yaitu yang
paling tinggi di sini adalah jari tengah. Artinya Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Nah, catat nih ya. Adik-adik catat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, dia digantung di atas kayu salib. Yesus dipaku, Yesus menggantikan hukuman kita. Yesus menggantikan dosa-dosa yang harusnya dihukum menjadi maut. Tapi Yesus ganti di atas kayu salib. Dia mau gantikan dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa tante, dosa semua orang. Dia tanggung di atas kayu salib. Itu jari tengah paling tinggi, artinya Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Nah, adik-adik, kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menggantikan dosa atau menggantikan hukuman bagi umat manusia. Yesus ganti semuanya. Gimana caranya supaya kita lepas dari hukuman dosa ini? Nah, kita masuk pada jari apa ini? Yuk adik-adik, jari apa? Jari manis. Jari manis biasanya buat apa ya adik-adik? Ayo yang tahu. Jari manis buat apa? Iya, betul. Jari manis buat pakai cincin. Nah, buat pakai cincin. Cincin dimasukkan ke jari manis. Artinya apa? Adik-adik harus juga mengundang Yesus masuk di dalam hati. Adik-adik catat ya. Catat ini coba. 1, adik-adik yang sudah bisa tulis, yang bisa membaca 1 Yohanes 5 ayat 11 ya. Di sini dijelaskan barang siapa ya semua kehidupan itu ada di dalam anak ya. Hidup itu ada di dalam anak, diberitahukan kepada kita supaya kita yang percaya kepadanya, yang memiliki anak pasti memiliki hidup. Jadi Yesus itu harus ada di dalam hati kita. Yesus itu harus kita undang masuk di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, ayo siapa yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus? Yo, masih ada yang belum mengundang Tuhan Yesus? Wah, bagus. Yang lain sudah pada angkat tangan, sudah mengundang Tuhan Yesus di dalam hati. Artinya Tuhan Yesus, siapa yang ada Yesus dalam hati, maka dia juga memiliki hidup. Kita dilepaskan. Sebab itu dalam Yohanes tadi 3 ayat 16, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak apa? Tidak binasa. Dia tidak apa? Tidak masuk api neraka. Harus percaya dan mengundang Tuhan Yesus dalam hati. Yuk adik-adik yang belum mengundang Tuhan Yesus dalam hati, ya, ayo adik-adik yang belum mengundang Tuhan Yesus dalam hati, sama-sama dengan tante berdoa ya. Adik-adik mau mengundang Yesus dalam hati? Ya, bagus. Ya, karena hanya dengan mengundang Yesus dalam hati kita tidak masuk dalam api neraka. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah dikuburkan, yang sudah dibangkitkan dan sudah naik ke surga, maka kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus akan diselamatkan. Oke, siap? Lipat tangan, adik-adik ikut tante berdoa ya. Kita berdoa. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Mereka yang belum mengundang Tuhan Yesus, ikutin tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami percaya kepadamu. Dan saat ini kami membuka hati kami Tuhan.
kami mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kami. Tinggal di dalam hati kami. Ubah hati kami Tuhan. Dan bila terus Tuhan bentuk hati kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami adalah anak-Mu. Dan kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah mengundang Tuhan Yesus dalam hati, berarti Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Ya, betul, ada di dalam hati. Tinggal di dalam hati kita. Nah, kita masuk pada jari yang terakhir. Coba lihat. Waduh, ada 5 jari. Jari yang terakhir, jari apa namanya? Kelingking. Jari kelingking paling apa nih? Paling kecil. Ya, kita juga yang sudah menerima Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Yang paling kecil harus bertumbuh. Ya, harus bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Gimana caranya? Oh, ini apa namanya? Kita harus rajin berdoa. Lalu selain rajin berdoa, kita harus rajin memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, kita bertumbuh. Lalu apa? Kita mau bertumbuh nih, yang sudah bisa baca, yuk. Ya, kita harus baca Alkitab setiap hari. Lalu apa lagi? Kita harus bersaksi, harus cerita kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, bahwa Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, bahwa Tuhan Yesus mau memberikan hidup kekal kepada kita. Ya, Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita. Harus cerita kepada orang lain. Adik-adik punya teman? Ya, di sekolah punya teman? Nah, semua punya teman. Nah, yang belum sekolah gimana? Pasti punya teman di tetangga. Cerita, ya, cerita kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Jangan takut, ya, karena Tuhan Yesus mau supaya semua seluruh dunia diselamatkan. Sebab itu tadi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah apa? Akan dunia. Nah, kita pergi untuk beritakan Injil, bersaksi, cerita, ya. Nah, tapi kita mulai dari diri kita untuk mulai taat kepada orang tua, ya, untuk berubah. Ada yang suka marah-marah, ngambek-ngambek, maksa-maksa mama papa. Sekarang harus berubah. Dia punya kasih Kristus. Kita harus berubah. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Oke? Ya, benar ya. Semua mengasihi Tuhan. Ya, kita sudah dengarkan cerita ini. Ya, biarlah adik-adik semua yang ada di rumah tetap berdoa, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, dan bersaksi. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Biarlah firman Tuhan hari ini adik-adik semua diberkati oleh Tuhan. Siap untuk berdoa? Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sekolah diberkati oleh Tuhan. Walaupun secara online kami mengucap syukur. Mereka yang sudah naik kelas, terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang sudah lulus, yang harus masuk ke SMP atau masuk ke SD, harus masuk ke SMA, kami mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengangkat tangan di hadapan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, diberikan hikmat, diberikan kepintaran, diberi sukacita, dan Tuhan melindungi, Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Segala virus corona kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami tetap mengasihi Tuhan, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Adik-adik semua yang ada di rumah sama-sama kita katakan
Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Gimana nih adik-adik? Seru kan dengerin firman Tuhannya? Wah, pasti seru sekali. Iya. Karena di ayat Alkitab firman Tuhan kali ini ada karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, ayatnya bagus banget ya, Ci. Benar, bagus banget. Oh iya, sekarang ibadah online kita udah selesai nih, Ci. Iya tuh udah selesai. Iya, sedih ya. Iya, jangan khawatir. Kak Karena- Friska tahu tuh minggu depan akan terjadi apa. Iya, karena minggu depan kita akan ibadah online lagi adik-adik. Wah, seru sekali. Iya. Jangan lupa ya, kita ketemu minggu depan jam 9. pagi di YouTube channel GGP Alpha Omega. Well, see you. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.